Kenapa Allah nggak tahu bahwa Yesus itu beneran disalib? Wong semuanya itu karena kehendak Allah, Mbak. Bukan, saya tanya. Kalau Allah ada di abad 1, kenapa dia tidak tahu bahwa seluruh bangsa Israel menyaksikan penyaliban Yesus? Kata siapa Allah tidak tahu, Mbak? Kalau gitu kenapa dia bilang diserupakan? Loh, Allah yang menyerupakan. Artinya Dengan begini siapa? loh. Baik, kalau diserupakan, dengan siapalah diserupakan? Siapa yang diserupakan? Dengan siapa Orang yang bisa diserupakan? Siapa namanya? Nah, kalau namanya loh. Makanya Nah, kalau ada namanya, Mbak. Cuman kalau saya memang kalau ngomong tanpa dalil, saya dikira bohong kan, dikira percuma kan. Nah, cuman saya nggak buka kitab. Ada, Mbak. Wa ma qatalahu wa ma salabuhu lakinna subiha lahu. Saya tahu itu. Saya tahu surat Ali Imran itu. Saya tahu, persis saya tahu. Yang jadi pertanyaan saya, kalau memang Allah tahu ada peristiwa penyerupaan, siapalah nama orang yang diserupakan itu? Nah, maka dari itu ada di kitab itu. Nah, kan dalam Islam begini, Mbak. Dalam Islam begini. Sesuatu yang tidak apa ya? Yang tidak ada di Al-Qur'an itu adanya di hadis. Begitu. Coba Bang. Nah, seperti perintah sholat. Kakak bisa cari di Al-Quran yang 30 juz itu, yang berapa ribu ayat itu, tidak ada gerakan. Kan umat Islam diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Kayak berdiri sambil sujud itu tidak ada dalam Al-Quran, tapi adanya di hadis. Kalau di Al-Quran hanya as-sholatu lidzikri, hanya perintah sholat untuk menyembahku, kata Allah. Cuman gerakan-gerakan seperti itu adanya di hadis. Jangan bilang di hadis, Bang. Nih. Lihat. Ini, Abang tahu ini siapa? Ini orang Kristen abad 1 udah sembahyang gini, Bang. Jadi Abang nggak usah nyarah hadis. Ini di gereja banyak gini, Bang. Ya, ini di gereja banyak begini. Di abad 1 udah gini, Bang. Gak usah dicari di hadis. Abang datang ke gereja udah sembahyang, Bang. Beda, Mbak. Serius? Sembahyangnya umat Islam itu hanya akan meniru gerakan. Tadi mana ada sujud? Bilang mana gitu ada, kan? mana ada sujud? Mana ada sujud itu? Mana ada sujud? Tunggu ya. Kita tunggu. Yeah. Ya. Jadi kalau Abang bilang ya di Quran Anda tidak ada, di hadis ada, di gereja udah banyak, Bang. Ya. Biar Abang tahu, di gereja orang Kristen itu udah melakukan ini. Melakukan apa itu? Sembahyang, udah sujud, udah ruku, bahkan ada tertulis. Bacaannya seperti apa? Bacaannya doa Bapa kami. Hah? Bismil abi wal ibn wal rohul kudus, amin. Gitu. Kan itu nggak ada gerakan seperti ada, saya sholat. Ada semua. Makanya tadi saya tunjukin. Mana bacaannya? Nih, Abang jangan bilang, Bang, ini orang Kristen, Bang. Iya, coba nyampe selesai. Ini orang Kristen. Jadi Abang kalau mau tahu kayak gitu, bukan di hadis, Bang, di gereja banyak.
Tapi Bang, di gereja adanya hanya joget-joget. Abang jangan underestimate. Yang Abang lihat tadi itu saya. Saya sembahyang seperti itu. Tapi kayak saya mau kembali yang tadi. Ya, Coba bacaannya masa sesimpel itu? banyak Bang. Tapi saya mau yang tadi ya. Ini saya mau membuktikan Isa ini diserupakan. Kalau Allah mau tahu ada penyerupaan, dengan siapa lah dia diserupakan? Yang diserupakan dengan Nabi Isa itu adalah kaum yang mau membunuh Nabi Isa, yang mengejar Nabi Isa. Kenapa Isa dikejar? Apa salah Isa? Nah, karena kaumnya Bani Israel ketika itu tidak percaya. Tidak percaya apa? Iya, membangkang atas apa ya? Atas ajaran Nabi Isa. Emangnya apa ajaran Nabi Isa? Ya, Islam. Bang, kalau ajaran Isa itu adalah Islam, kenapa muridnya Isa nggak ada yang Islam? Agama Islam itu. Loh, kata agama Abang Islam tadi itu, Isa mengajarkan Islam. Kenapa orang ya, Israel nggak ada yang maksudnya Islam? ajaran Samawi yang menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Kenapa nggak ada yang Jadi Islam? Nabi Islam kan setelahnya Nabi Isa, generasi setelahnya, Salah. Mbak. Oke, sekarang saya tanya, pengikutnya Isa disebutnya apa? Bani Israel. Oh ya, Bani Israel. Harusnya kalau kalian mengikuti Tuhan yang disembah Isa, harusnya kalian jadi Bani Israel, jangan jadi Islam. Wah, makanya. Kenapa yang gini bang, yang duluan ada, kenapa nggak diikutin yang kemudian? Malah yang kemudian yang diikutin yang terakhir itu. Musa nggak pernah ngaku Islam, kalian suruh paksa jadi Islam. Isa tidak Islam, kalian paksa mengajarkan Islam. Kok bisa yang tua malah nurutin yang baru lahir? Logikanya di mana? Sudah. Nah, begini. Nabi Isa saja dalam Al-Quran dikatakan akan datang utusan atau Rasul seperti saya, kata Nabi Isa dalam Al-Quran itu, yang namanya Ahmad. Mana? Ahmad itu Dalilnya adalah Muhammad. Mana? Coba dalilnya mana? Di Al-Quran. Surah berapa? Saya gak megang Al-Quran karena saya lagi nggak. Oke. Bang. Karena saya nggak. Karena saya. Gini bang. Kalau Isa mengatakan itu, harusnya kau kasih lihat Injilnya Isa, menuliskan itu. Kalau kau sebutkan di Quran, ya bisa jadi si Quran ini yang malah memalsukan data itu. Kalau kamu bisa menunjukkan di dalam Injilnya Isa akan ada utusan seperti aku, ya, yang namanya Ahmad, baru gue percaya. Mana Injil Isa yang menyebutkan itu? Tunjukkan dulu sama saya, Isa betul-betul menuliskan itu. Lo kalau dari Quranmu, dari nabimu, saya tidak bisa percaya. Itu namanya pernyataan sepihak. Ya, bisa jadi itu typo. Coba, mungkin nggak bang? Mungkin nggak di Injilnya Isa aja tidak menulis gitu, terus orang menuliskan demikian. Ada loh bang, kasus pemalsuan surat wasiat. Yang udah mati nggak menulis wasiat, tapi keturunannya yang kesini malah menuliskan wasiat seperti itu. Wasiat itu akan sah kalau memang si orang yang menyerahkan wasiat itu yang menulisnya sendiri. Ini mana bisa bang kayak gini? Ini secara logika cacat. Kenapa? Isanya sendiri tidak pernah ada menulis Injil lalu menubuatkan yang seperti itu. Bisa jadi itu. Masalahnya begini. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa itu sudah dirubah-rubah, sudah diotak-atik. Oke. Kalau dirubah bisa dibuktikan nggak apa yang berubah dari yang sebelumnya dengan yang baru? Karena ini kalian ini ya cocokologinya gitu. Ya, oh udah dirubah-rubah mana? Yang aslinya yang mana?
Yang dirubahnya yang mana? Semua nggak bisa Ya, makanya dibuktikan. ya maka dari situ ya kayak gini. Ini enggak Coba sesuatu yang nggak bisa dibuktikan kok. Percaya. Coba bang. Gini ya bang ya. gini aja lah. Hmm. Ini simpel aja ya. Coba tunjukkan juga dari Injil apapun, dari Bible apapun, kapan, di mana letaknya, apa maksudnya gini, di mana perkataan pengakuan Yesus itu mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, inilah aku Tuhan dan sembahlah aku. Oke. Kalau pernyataan gitu, saya bisa tunjukkan Fir'aun mengaku Tuhan dan minta disembah. Mau? Saya nggak minta Fir'aun, perkataan Yesus. Iya. Yesus nggak pernah Perkataan bilang Yesus. gitu. Yesus nggak pernah bilang gitu Nah. karena dia tidak mau sama seperti Fir'aun. Fir'aun itu bang, dari dulu mengaku Tuhan dan ingin disembah. Makanya Yesus nggak mau pakai trik yang sama. Ya, alasan gitu. Loh, sekarang saya tanya bang, Fir'aun benar nggak bang di Quran itu mengaku Tuhan dan minta disembah? Iya, Apa bedanya dengan Tuhanmu? ya beda lah. Ya beda lah. Kenapa Tuhanmu meniru hal yang sama dengan yang dikatakan Fir'aun? Kenapa? Fir'aun generasi. Tuh, Anda tadi udah setuju. Tapi mau Anda tadi udah setuju. Fir'aun mengaku Tuhan dan minta disembah. Kenapa style Tuhanmu dengan Fir'aun sama? Aku suka banget loh, Bang. Serius. Kenapa, Bang? Kenapa Fir'aun ingin disembah, ngaku-ngaku Tuhan dan ingin disembah? ya oke lah kayak gini. Ya, kata sampean Tuhan saya sama dengan Firaun. Nah, coba. Tuhanmu mau jadi manusia. Iya. Kok mau jadi manusia? Mau Iya, karena mati. dia Tuhan, karena dia bisa. Fir'aun nggak bisa. Apa bedanya dengan manusia? Dia menjadi seperti manusia. Berarti dia sebelumnya bukan manusia, toh? Coba. Ini Makasih loh, Bang. Kenapa dia mau menjadi manusia? Loh, Abang lagi ngakui dia sebelumnya bukan manusia. Ya toh? Pertanyaanmu aja sudah mengakui dia bukan manusia. Kenapa Tuhan mau jadi manusia? Karena dia sebelumnya Tuhan, kan? Coba, sekarang saya tanya Bang. Mungkin nggak manusia ingin menjadi manusia, Bang? Bang, mungkin nggak manusia ingin menjadi manusia? enggak lah. Karena manusia. Yang nggak manusia pengen jadi manusia. Berarti sebelumnya? Sebelumnya Tuhan, bukan manusia. Mana pengakuannya Yesus kalau dirinya Tuhan? Dia nggak mau kayak Fir'aun. Serius. Iya. Tuhan saya tidak mau jadi seperti Fir'aun, tidak mau menjadi Kalau seperti saya, iblis. ya, Hmm. andaikan saya bukan Muslim, daripada memilih Yesus jadi Tuhan saya, lebih baik Firaun jadi Tuhan saya. Oke, Bang, Abang pernah nggak mengaku kepada orang jadi manusia? Masih lebih mulia. Sekarang Yesus hanya dipakein kolor, disembah. Mulai menghina ya, Bang ya. Bukan, maksudnya derajatnya. Makanya kalau saya boleh memilih daripada menuhankan Yesus, mending saya menuhankan Firaun. Oke. Bang, Abang manusia betul? Abang Menurutmu? manusia? Nggak, jawab aja. Abang manusia nggak? Loh, menurutmu? Iya. Pernah nggak manusia mengaku dirinya manusia, Bang? Pernah. Oke, Abang aja nggak pernah. Abang manusia, tapi Abang nggak pernah mengaku menjadi manusia. Mungkin nggak Tuhan mengaku Tuhan? Kata siapa nggak pernah? Pernah. Oke.
fokus. Anda aja manusia, tidak pernah mau mengakui diri Anda manusia. Kenapa? Karena orang tahu kamu manusia. Jadi kamu nggak perlu mengaku aku manusia. Demikian Tuhan Yesus. Demikian Tuhan Yesus. Dia Tuhan, dia tidak perlu mengaku Tuhan. Karena dia sejatinya Tuhan. Dan dunia tahu dia Tuhan. Nyampe nggak? Kalian harus nyampe di sini dengan logika. Ya, ini saya naik 10% ini kepala saya. Ya, oke. Kamu aja yang manusia, nggak mau mengaku dirimu manusia. Malah kamu mau nanyakan saya kan, menurut Ngana, gitu kan? Karena manusia tidak pernah mengaku manusia. Demikian Tuhan. Tuhan tidak pernah mengaku-ngaku jadi Tuhan. Dan kalau Anda mengatakan, mana dalilnya? Yesus mengaku Tuhan dan minta disembah. Tuhan saya stylenya bukan iblis. Karena iblis ada bang, yang pengen diaku untuk disembah. Ya, karena yang mau jadi Tuhan dan yang mau disembah itu iblis, Fir'aun, dan ilah-ilah lain. Jadi silakan pilih kelas Anda dan kelas Tuhan Anda. Seperti itu bang. Ya, kita dikit aja cuap-cuap, tapi ngotak. Oke? Paham ya bang ya? Abang aja manusia nggak mau ngaku jadi manusia. Gimana dengan Tuhan? Mungkin nggak Tuhan mengaku Tuhan? Gimana bang? Sudah tahu kelas Anda di mana dan kelas Tuhan Anda di mana? Anda kan pengen menuhankan Fir'aun bahkan kan? Iya. Sesuatu yang bukan Tuhan harus mengaku dirinya Tuhan. Kenapa? Perlu diaku. Karena tidak ada yang mengakui. Gimana Bang Randy? Semoga Abang dari sini mikir. Cek. Sip. Logikamu kemana? Otak itu di kepala, bukan di dengkul. Gimana Bang? Abang Kamu manusia nggak ngomong, Bang? adakah Abang manusia? nggak? Adakah manusia mengaku manusia? Iya, saya manusia sejati lah. Saya ciptaan Abang pernah nggak Allah. Bang? Permisi, Umi, saya manusia. Pernah nggak gitu? Sering. Ya, ini. Dari pertama gua kasih analogi di sini ada 1M. Dia sedang menolak otaknya. Kalian sadar nggak sih? Dia harus berbohong untuk ini. Dan dia harus berbohong untuk tadi barusan. Pernah kebayang nggak sih? Orang yang menipu dirinya sendiri. Itu orang yang paling menyedihkan.